Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Saungkawit Al-Qur'an, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung. Sebelah kanan hadir, kiri hadir, depan hadir. Insyaallah kita dalam keadaan bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu, getarkan dalam kolbu kita, sengajakan bahwa kolbu ini disuruh ngaku, kamu ini bahagia, kamu ini bahagia, kamu ini bahagia. Tapi sok makulah maka tapi ulang ya. Jadi kita ini bahagia, nah mulus 100% bahagia. Jangan suka tambahkan tapi, saya bahagia tapi nyeri cangkeng, itu bukan bahagia ya. Bahagia adalah kepada Allah tulus. Orang yang bahagia itu sakit apapun akan hilang sakitnya kalau dia merasa bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk saya, kalau banyak merasakan sakit, itu berarti nggak bahagia. Ya. Bagaimana untuk mengembalikannya kalau kita dalam keadaan sakit agar kita tetap bahagia? Maka ganjel dengan sabar terhadap penyakit, maka bahagia akan muncul kembali. Kalau kita sedang sehat, nah banyak duit, nah sehat banyak duit, terus apalagi Bu? Banyak makanan, terus apa? Banyak saudara, ngumpul, bebarengan, gampang belajar, cari ilmu mudah, kan gitu pemimpin-pemimpinnya adil dan amanah, kan bahagia. Nah, itu pertahankan kebahagiaan itu dengan bersyukur. Jadi kalau kita lagi merasa tidak bahagia, ganjel dengan sabar supaya tidak mundur, ya. Tahu nggak Bu ganjel? Kalau di alas roban, ganjel itu Bu terbuat dari kayu jati yang dipotong-potong. Ya, itu ganjel ya. Ganjel kok, ya, kan gitu ya. Kan ada film ganjel toh ya. Karena mobilnya mundur. Nah, jadi Bapak Ibu juga kalau lagi mundur, merasa tidak bahagia, cepat ganjel dengan sabar. Bisyobri, kata Allah ya. Nah, dengan sabar. Minta pertolongan kepada Allah untuk kebahagiaan ini jangan sampai berkurang. Ganjel dengan kesabaran, ya, tahan, ganjel itu tahan dengan kesabaran, kendalikan kalau bahasa kitanya Bu ya. Kemudian jangan diumbar, kalau sudah dalam keadaan tidak bahagia jangan diumbar. Bagaimana cara orang mengumbar bahagia, mengumbar tidak bahagia? Yaitu dia ketidakbahagiaan kepada orang lain, ember, punya kaditu kadiu luar gumur, urusan ketidakbahagiaan. Hati-hati, itu akan menimbulkan kehidupan yang lebih sulit. Orang yang dalam keadaan kesulitan mengumbar kesulitan. Justru harus yakin, ayatnya jelas Bu, ayat ganjel. Ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu teh untuk ngaganjel. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bapak Ibu sekarang dalam kesulitan, kemudahan. Harus dalam kemudahan, mudah belajar, mudah mengucapkannya, mudah punyem-punyemnya, mudah barang dahar, gitu kan Bu ya, mudah minum ya. Dan tersedia nih di depan air madu hangat dengan tehnya. Alhamdulillah bagus, mudah-mudahan barokah di akhirat. Juga yang menanam tehnya, yang bawa tehnya, dan semua yang melihatnya juga termasuk. Mudah-mudahan yang melihat saya sedang minum teh madu merasa bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak Bu? Melihat saja enak, apalagi merasakan dan meminumnya Bu ya. Jadi harus seperti itu cara kita menghadapi bahagia ya. Harus selalu kita syukuri, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, bersyukur kepada Allah akan menambahkan kenikmatannya Allah itu ya. Dan kalau kita mengkufuri atau tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Artinya apa? Akan kamu rasakan sendiri. Ya, orang yang tidak bersyukur atau alias orang kufur, dia sendiri akan merasakan meskipun kelihatannya seperti tidak merasakan. Jangan kira Bapak Ibu orang yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhannya bahagia.
Meskipun hartanya banyak, duitnya banyak, mobilnya banyak, kemudian menguasai berbagai sumber daya alam, tapi sebenarnya dia tidak bahagia. Mana buktinya? Ketika mati pada bingung keluarganya. Perlu dikumahakeun ieu, rek ngadoakeun kumaha cara ngadoakeun anaknya. Ya, tinggal rabu. Ya, tapi bagi orang yang bahagia, sok sanajan loba duit, sok sanajan ya. Beunghar, segala ayat rek ibadah gampang, dia tetap bahagia. Iya, tetap bersyukur. Ya. Kemudian berikutnya yang harus kita paham, setelahnya kita ketidakbahagiaan diganjal dengan sabar, mohon pertolongan kepada Allah, dan ketika kita bahagia, kita tambahkan dengan syukur, dengan puncaknya berupa sholat, makanya Allah memerintahkannya, ya ayyuhalladzina amanu, apa Bu? Ista'inu bisyabri wassalat. Mohon pertolongan kepada Allah. Kalau lagi dalam keadaan tidak bahagia, sabar. Kalau dalam keadaan sedang bahagia, syukur. Ya. Bagaimana kalau kombinasi bahagia dan tidak bahagia ini berbalik-balik, maka sabar dan syukur harus kita putar-putar terus. Ya. Dengan cara apa memutar sabar dan syukur? Dengan cara ikhlas. Jadi sabar dan syukur olinya itu ikhlas. Orang ikhlas itu akan senantiasa memperlihatkan dunia ini, ketika menderita dia sabar, ketika dia bahagia dia syukur. Olinya ikhlas, semuanya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu teh ungkapan sabar ya, ucapan syukur, dan itu ungkapan ikhlas. Itu kombinasi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelahnya kita sabar atas derita, syukur atas bahagia atau atas kenikmatan, dan kita selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah. Orang yang demikian akan selalu sensitif, ya, sensitif terhadap dirinya, bahwa ya Allah ternyata lebih banyakkan dosa dibanding dengan amal. Ya, kesolehan dengan ketidaksolehan banyakkan mana Bapak Ibu? Nah, lamun ngaku banyak solehnya pasti eta jelema salahnya. Jadi orang yang banyak mengaku soleh itu pasti dia salah. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi kudu kumaha tuh Bu? Harus mengaku tidak banyak kesolehan. Dan itu yang benar. Maka berikan kesempatan kepada diri untuk segera kembali kepada Allah, untuk memperbaiki ketidaksolehan, menghapus ketidaksolehan, di delete, punya dari file-file yang kita buat ketidakbaikan itu, ketidaksolehan atau dosa, ya. Dengan cara apa? Kembali kepada Allah. Tubu ilallah. Kembalilah, bertobat kepada Allah. Dengan tobat yang seperti apa? Tobat yang benar-benar. Tobat benar-benar dicontohkan, ada manusia namanya nasuha. Manusia segala bisa dilaksanakan dosa-dosa. Nah, kemudian dia bertobat, berhenti dari melaksanakan itu semua. Siapa Bu nasuha itu Bu? Laki apa perempuan? Perempuan. Kalakuanana naon? Pelacur. Pelacur kira-kira salakina hiji atau sabaraha? Salakina biasa mah hiji Bu, tapi ngalayanan lalaki ganti-ganti. Aya di dia pelacur Bu? Aya teu. Aya loba punya, tapi masalahnya orang lain. Biasanya mah tarang sanes tapi ya, bukan pelacur dalam artian pelacur yang menjual diri, menjual badan. Tapi kadang-kadang kita itu melacurkan diri, ya Pak. Ingat, saya kemarin melihat sebuah tayangan, ada dua pilihan, ya, ini dua pilihan. Ada diperlihatkan, ya. Ini pilihan gambar satu. Nah, ini pilihan gambar dua. Nah, kira-kira gitu Bu ya. Nah, pilihan gambar satu dan gambar dua. Disuruh milih mau yang mana. Nah, ternyata di gambar satu ini ditulisnya di sini gambar uang di 5 juta rupiah. Di gambar dua disebut ditulisnya cuma satu, Allah. Kira-kira Bapak Ibu ayeuna lamun dibere dua ieu, yang di sebelah kiri saya adalah uang 5 juta rupiah dan di sebelah kanan saya ini adalah Allah. Di dalamnya, di dalam amplopnya ini, di sini ada uang 5 juta rupiah. Di sini ada sesuatu.
Ya, ada sesuatu. Tapi tulisannya di luar Allah, di sini RP 5 juta rupiah. Ibu udah pilih mana? Jujur. Ini bukan kuis, ini beneran tuh ya. Jujur pilih mana? Pilih ini 5 juta. Nah, ini apa? Sama si orang yang ngasih kuisnya itu dikasihkan. Silahkan ibu. Ya, si ibu ini gagahnya buat duit 5 juta. Ya. Kemudian ngambil lagi nih si yang ngasih kuisnya. Ada yang lewat lagi sini, ibu-ibu. Nah, panggil lagi, Bu, silahkan pilih. Di sini ditulisnya, Bu, handphone terbaru. Nah, gitu. Handphone terbaru, harga pokoknya mahal gitu ya. Nah, harga 10 juta. Handphone terbaru. Ya ini tetap amplop yang tadi. Jadi ini amplopnya itu ada 7 ceritanya, Bu. Dengan yang ini 8. Nah, panggil. Ternyata apa? Orang yang kedua milih ini juga. Milih ini juga. Milih handphone. Yang ketiga, tulisin uang 5 juta dolar. Sekarang dolar kan makin gede, ya. Kalau 5 juta itu rupiah tadi, yang ini 5 juta dolar. Ternyata orang ketiga juga sama. Ada aki-aki. Nah, sudah milih. Yang di sebelah kiri pilihannya adalah laptop. Ya, laptop kayak begini. Nah, kemudian ternyata aki-aki itu dibanding milih Allah, dia milih laptop. Kemudian ada di sini dituliskannya mobil baru, Bu ya. Nah, mobil baru yang bagus apa, Bu? Ya katakanlah mungkin sekarang mereknya Pajero punya, Pajero Limpa TRD punya. Nah, ternyata pilih mobil, terus jual sampai ke 7 orang begitu. Orang yang ke-8 di sini dikasih pilihannya lebih hebat lagi. Nah, lebih hebat lagi berupa berangkat berangkat jalan-jalan ke Eropa selama 1 bulan. Ya, yang sebelah kiri tulis. Yang sebelah kanan tetap tulisannya Allah. Apa yang terjadi dengan anak muda? Anak muda ya. Anak muda ngapain jalan-jalan ke Eropa? Nah, terus dia milih Allah. Dia milih amplop yang ada tulisan Allah. Kemudian dia sambil seneng-seneng, mendingan ke sana aja. Ini yang membaginya itu sambil megang yang amplop ini, ya dia biarkan si orang itu lari. Yang juga sama, yang tadi gembira. Ini sambil memeluk Allah, saya punya Allah, saya punya Allah. Itu anak muda, Bu. Dan anak muda itu nggak pernah ikut ngaji di Jinten ini. Karena di sini makolot KB. Dan saya yakin yang di sini milihnya yang di sini semua, Bu ya. Yakin, Bu? Ada yang mau milih Allah tadi nggak? Bukan milih Allah. Benar, Bu. Udah pernah nonton filmnya berarti, Bu. Ternyata apa yang terjadi, Bu? Dia dalam keadaan gitu, terus dia duduk sambil membuka amplopnya. Jadi tidak dibuka di depan, buka amplop. Begitu dibuka amplopnya apa, Bu? Semua yang ada di 7 ini adalah menjadi haknya. Kebayang, Bu? Yang di 7 ini tadi, duit, dolar, laptop, kemudian mobil, motor, dan sebagainya, itu semuanya ada dalam satu amplop ini, tapi hanya tulisan. Semua yang tadi disebutkan tadi adalah menjadi milikmu. Dia sambil bingung, kenapa ini tulisannya begini? Semua yang tadi dipilih orang lain adalah milik. Ternyata apa kesimpulannya? Kalau kita memilih Allah, semua yang dipunyai di langit dan bumi, yang dimiliki orang, yang dimiliki ini, si konglomerat, kong kaling, kong jeng, kong, nah, semuanya adalah milikmu. Itu ya. Jadi Bu Edi, Wilujeng, selamat Bu nih. Ya, dapat semuanya ya. Dan ternyata apa? Kemudian didatangi oleh si yang ngasih kuisnya tadi, didatangi sambil tepuk dari belakang. Selamat anak muda. Ayo ikuti saya. Nih duit yang 5 juta, nih duit yang 5 juta dolar, nih laptopnya, di handphonenya, ini STNK BPKB mobil, ini STNK BPKB motor, dan ini tiket perjalanan kamu sebulan ke Eropa. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Lamun ningali nyesel nggak yang pilih ini, yang pilih di amplop kiri? Nyesel nggak? Nah itulah di ayat yang kemarin kita baca, Bu ya. Ayat-ayat yang kemarin kita baca seperti itu, Bu. Ketika Allah sediakan semuanya, pilihan-pilihan duniawi, ya, mata melihatnya, telinga mendengarnya, hati merasakannya, tapi semuanya bersifat duniawi, maka cenderung manusia menuhankan yang ini. Ya. Namrud menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia pengen istri paling cantik, dan yang paling cantik di dunia saat itu adalah ibunya sendiri. Jadi yang paling cantik saat itu adalah ibunya sendiri. Sedangkan ibunya itu punya suami.
Ibunya punya suami, berarti bapaknya Namrud. Apa yang terjadi? Kemudian Namrud bermimpi, kalau kamu ingin menjadi raja dan menjadi Tuhan, maka kamu harus mempersunting ibumu. Tuh, kan dia punya suami, bunuh suaminya. Dibunuh suaminya. Maka jadilah cerita itu kisah Namrud yang membunuh ibunya, membunuh bapaknya, kemudian menikahi ibunya. Ibunya mau nggak waktu itu dinikahi Namrud? Mau nggak? Mau nggak? Mau. Kenapa mau? Kenapa mau? Oh, jadi istri raja, siapa yang nggak mau, Bu? Nah. Dan tahu nggak kenapa Namrud itu kemudian menjadi raja di situ dan dia menjadi hebat? Karena pada saat lahir dilahirkan oleh ibunya, ibu dan bapaknya itu tidak menginginkan Namrud menjadi diketahui orang lain sebagai anaknya. Kenapa? Karena Namrud ini ada kelainan, wajahnya suap perjuangan, kata wele temenan gitulah Bu ya. Jadi lahirnya itu tidak normal pada dia, pada ulah yang jadi Namrud pada dia goreng Namrud deh. Mun aina hayang ningali Namrud sih nama ayah Bu. Segala hayang Bu. Hayang itu, hayang iyo, hayang jadi ketua partai, hayang jadi hayang anaknya, hayang itu, hayang minatu, hayang kabeh Bu, hayang. Kalau bisa batu mah sungkem mereka batu. Baledo mun barang bele ka batu. Namrud itu tetap ayah diurang. Ayah. Ya, tong hayang jadi Namrud. Ya. Jadi Namrud itu begitu lahir, ibunya dan bapaknya tidak menghendaki ada dia. Kenapa? Karena ternyata termasuk bayi yang lahir goreng pisan cik kurang. Sagala buluan, Bu. Dan sagala buluan non, Bu. Kemudian dipicen ku indung bapakna teh ka gunung. Yang di gunung itu terdapat singa, ajag, gajah, maung, semua pemakan binatang buas ada di hutan itu. Berharap anak itu dimakan serigala atau dimakan binatang buas. Apa yang terjadi? Kemudian si anak itu besar. Dan ketika besar, dia segala bisa. Kenapa apa? Begitu datang maung bukannya memakan, tapi ngalamotan. Begitu datang monyet, ngalati. Jadi segala bisa yang namanya si Namrudin. Kemudian dia ke kota setelah dewasa. Nah, setelah dewasa dia ke kota, kemudian dia menjadi orang yang sangat sakti pada saat itu. Kenapa sangat sakti? Karena menurut informasi yang saya terima bahwa Namrud itu adalah iblis itu memberikan kepada dia, wah pokoknya mah segala keinginan Namrud dipenuhi oleh iblis supaya apa? Menghancurkan keimanan orang-orang lain. Zina dia biasa, bahkan ibunya dikawini. Judi yang online ataupun yang tidak online waktu itu Bu ya. Memang kita ayah diri online, yakin ayah kan kita tempat. Ya, baru lewat jin online ibunya, on jin online Bu ya. Kan ayah Bu, lewat santet, nah lewat gitu. Ya. Kemudian apa yang terjadi di saat yang sama, pada saat yang sama juga namanya Ajar dan istrinya melahirkan juga anak. Siapa anaknya Ajar, Bu? Nabi Ibrahim. Lahir juga. Di mana? Di tempat yang sama. Di mana? Lain di Bandung, gitu ya, Bu. Ya. Tempatnya di mana? Di negara yang namanya Babilonia. Ayo nama Irak. Jadi Nabi Ibrahim itu orang Irak. Ya. Makanya kanjeng Nabi kapungkur kantos memerintahkan kepada pasukannya untuk jalan-jalanlah kalian ke Kufah di Irak. Makanya Sayyidina Husain termasuk yang beliau ke arah timur dan meninggalnya di sana. Ya, Sayyidina Ali juga ke sana gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah Nabi Ibrahim lain lagi ceritanya. Begitu Namrud udah agak dewasa, ya Namrud agak dewasa. Karena Namrud itu umurnya panjang ya. Jadi Namrudnya udah ngaco. Nah, kemudian si Namrud ini mimpi bahkan nanti akan ada yang mengalahkan dia kesaktiannya, yaitu anak yang lahir pada malam itu. Kan gitu Bu ya. Anak yang lahir pada malam itu. Akhirnya Namrud menyuruh kepada asisten-asistennya, para staf-staf khususnya. Staf khusus Namrud juga ada Pak. Jadi jam sekarang juga ada staf khusus Namrud. Ya. Nah, suruh apa? Bunuh semua yang lahir pada malam itu. Ya.
maka semuanya dibunuh. Nah, Azar ini tahu. Kenapa? Dia kan tukang bikin patung untuk Namrud. Jadi begitu diumumkan, aduh, pamajikan orang keren ya ayeuna. Pas besoknya teh lahir di malam itu, maka kata aja gimana? Udah fungsikan. Jadi Nabi Ibrahim itu dibungkus oleh ibunya dan oleh bapaknya, kemudian disimpan juga di hutan. Ya. Jadi bapak ibu lamun ayeuna pernah membungkus bayi kemudian disimpan di hutan, berarti bayi itu akan sakti. Ya. Masalahnya Pak Dede itu tidak dibungkus di hutan dan tidak dibuang, tetap di rumah. Jadi sakti anger, artinya patemu patatan. Kok mau saya punya itu dibungkus-bungkus acan ya gitu ya. Ya boleh ya, tapi di rumah diurus ya. Artinya apa? Di saat yang sama Nabi Ibrahim kemudian berkembang. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim kesaktiannya? Mirip dengan apa namanya? Namrud. Dia dipelihara oleh berbagai hewan di situ. Itulah kersanding Allah. Bertemulah begitu Nabi Ibrahim usia 40 tahun, dia baru balik ke kampung. Baru balik ke kampung 40 tahun. Dari gunung. Turun gunung. Dari Cisanti, Bu, ya. Dari gunung sana ke Gunung Wayangnya. Nah, turun ke Bandung 40 tahun. Hanya hati-hati kalau ada yang baru 40 tahun ke arah ke Bandung. Nah, berarti hati-hati, Bu Edi. Ya. Nah, berarti bakal punya kesaktian. Karena ya, Bu. Rasa galak gitu Bu budak teh ternyata kompromi punya tisieun ku sahawai oge punya ngomong kepada dia mah tisieun punya ya artinya apa. Nah pada saatnya Nabi Ibrahim ke kota, Namrud ini sudah punya kelakuan yang sangat-sangat tidak terpuji, sudah sudah membunuh bapaknya, sudah menikahi ibunya. Kemudian dia menyuruh semua orang bersujud kepadanya pada hari tertentu, suruh menyembah dia. Nah, Nabi Ibrahim pada saat itu datang dan ternyata bapaknya itu masih tetap menjadi pembuat patung. Ya, gitu. Kemudian cerita berikutnya adalah sudah Bapak Ibu ketahui. Intinya bahwa ketika tadi urusan raja meraja, ini ternyata Tuhan menuhankan, ternyata Bapak Ibu sudah saya kasih contoh tadi, kalau seandainya dikasih 7 pilihan, duit, handphone, laptop, motor, mobil, kemudian jalan-jalan, kemudian satunya lagi itu apa tadi Bu? Mobilnya yang paling bagus lah ya. Nah ternyata 7 orang itu rata-rata memilihnya itu adalah yang duniawi. Iya wenu tak jelas cek pada deh. Pada deh bagi 100.000 dinten ayeuna tetapi pada iya kayak dibayarnya belakangan. Untung ayeuna sur pada deh punya daya tambah buku. Kan itu jelas sebenarnya. Padahal kita kadang berpraduga jelek. Yang namanya duit, namanya motor, namanya mobil, namanya laptop, namanya handphone yang terbaik sekalipun tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Ini contoh bukan berarti wah nanti kalau ada pilihan gitu pilihlah yang ini, bukan. Karena bisa jadi zong. Ketika mau milih Tuhan itu selamat Anda beruntung. Kan Anda kurang beruntung. Tapi kalau kita mendekati Allah nggak mungkin tidak beruntung. Paham Bu? Ini saya ingin menjelaskannya supaya karena jero hati Bu nyepi. Tadi kan mesti ngageter Ibu teh pilih 5 juta, pilih mobil, pilih ini. Ternyata itu yang zong. Cuman sebentar habis, jalan-jalan sebentar habis, mobil sebentar habis. Kalau Allah abadi tak akan pernah habis. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Ya, begitu Bu ya. Makanya itu tadi dibaca harus dibuktikan. Ketika ibu sekarang mendapatkan kesulitan sebesar apapun, ya Allah, aku masih punya Allah. Kesulitan ini cemen, ya Allah. Kesulitan ini kecil, ya Allah. Sakit ini nggak ada apa-apanya, ya Allah. Aku tetap harus ngaji. Ya gitu. Ya mau kalau batuk saat itu, mau punten, abdi manuju. Nah, ya batuk. Menanyakan kan gitu Bu ya. Asal gitu Bu. Jadi lo bukan gering, tong sok loba alasan. Jeung tong sok loba kita izin. Kalau itu perlu ya. Lakukanlah apa yang kita mau, yang kita suka, kecuali kalau kita sudah punya janji setia. Nah, kalau nggak janji ya biasa aja. Nah, berikutnya adalah yang harus kita pahami bahwa ketika disuruh diberikan pilihan oleh Allah, manusia itu cenderung memilih dunia, termasuk memilih berhala sebagai sembahan. Karena apa? Kelihatan, jelas,
ada, katingali kumata, terdengar oleh telinga, dirasakan oleh hati bahwa si eta mah bager, sok mere sembako, sok bagi-bagi kaos, mending milih nu eta. Apa yang terjadi? Engke siap-siap. Nah, pajak ditaikkeun segala mahal. Ya Bu ya. Nah, bager ge punya bager sakedeung ya, sakedeung. Sabab berikutnya adalah bakal kecekek kudu bayaran hutang. Ya. Saya tetep Pak ya lain orang ya lain orang tapi orang kebagian efek kudu kumaha tuh orang tela sabar syukur ikhlas tobat kumaha cara supaya bisa sukses sabar syukur ikhlas tobat jadikan silaturahim sebagai landasan kehidupan kita karena orang yang bersilaturahim akan dipanjangkan umur disehatkan badan dimudahkan rezeki yakin nggak Bu? Apakah Bapak Ibu dengan mengikuti pengajian Cinten setiap subuh merasa rugi? Nah, ini kalau saya tara ngaji, berarti ngerasa rugi. Artinya jangan sembarang. Enggak, setuju. Begitu kejadian kan reward. Ya. Artinya kita harus pertahankan. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala din. Kecuali kalau saya nggak ada di sini dikunci, disediakan herder supaya Bapak Ibu tidak datang kan gitu ya. Bu ya, tapi saya juga tidak maksa. Kalau tidak datang juga, kalaupun saya ada tidak datang nggak bakal dicari, biarin aja. Kan masing-masing punya tanggung jawab. Saya cuma mengingatkan ya. Baik Bapak Ibu. Jadi ketika kita memahami dari ayat-ayat sebelumnya di surat Al-A'raf ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan demikian banyak contoh-contoh kisah teladan di masa lalu yang harus kita jadikan sebagai cerminan kehidupan kita. Apakah Namrud saat ini masih ada? Masih. Apakah Firaun saat ini masih ada? Masih. Apakah Musa saat ini masih ada? Masih. Apakah Qarun saat ini masih ada? Masih. Apakah Haman saat ini masih ada? Masih. Apakah Harun masih ada saat ini? Masih. Kita mau jadi apa? Terserah kita. Tapi Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa kita mencontoh Musa, tetapi itu hanya sedikit. Kalau dicontohin oleh Musa hanya dapat 1/10. Jadi kalau kira-kira ada duit 100.000, kalau kita ngikuti Nabi Musa itu hanya dapat 10 perak itu ya. Tapi kalau kita dapat ngikuti contoh teladan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka akan utuh 100% dapat ya. Itulah uswatun hasanah kita. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang yang dibangga-banggakan oleh Bani Israel ya dibangga-banggakan bahkan nyaris dipertuhankan oleh mereka keteladanan Nabi Musa alaihissalam itu nggak ada apa-apanya dibanding kehebatan atau kemuliaan atau karomahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita di ayat-ayat terakhir yang kita baca kemarin ditebuskan bahwa setiap zaman manusia akan ada yang mengajak berbuat baik, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Tapi jangan lupa jumlahnya selalu sedikit. Ya, kebenaran dan keadilan yang menegakkannya akan selalu sedikit. Mari kita uji Bapak Ibu. Sekarang penduduk dunia yang muslim banyak atau sedikit? Lebih banyak dengan yang kafir atau lebih banyak yang muslim? Lebih banyak yang kafir, artinya muslim cuma sedikit. Sekarang muslim semua, yang muslim banyak yang sholat, banyak yang nggak sholat. Gampang ya. Muslim, umat yang mengaku agama Islam, banyak yang sholat, banyak yang nggak sholat. Banyak kan yang nggak sholat. Yang sholat, banyak yang khusyuk, banyak yang nggak khusyuk. Ngaku lah itu, nggak boleh sholat, seberapa kali khusyuk. Nah, ya, gitu ya. Tapi sedikit. Yang khusyuk, sholatnya, yang diterima dengan yang tidak diterima, banyak kan yang mana? Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Nah, itu evaluasi kita. Ya, itu. Yang mengamalkan Al-Quran dengan yang lupa Al-Quran banyakan mana? Yang baca Quran dengan yang nggak baca Quran banyakan mana? Itulah sampai dengan ayat 200 kemarin, itulah cerminan dari surat Al-A'raf ini. Bahwa manusia diciptakan Allah dari jiwa yang satu, diciptakan pasangannya, kemudian beranak pinak,
kemudian menjadi banyak, di dalamnya akan sedikit sekali yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Kemudian qalilam ma tazakkarun. Sedikit sekali orang yang belajar. Bapak Ibu buktikan di sini kampung ini berapa ratus orang. Yang belajar berapa orang? Sedikit nggak? Loba nu diajar, loba anu sarare. Terus, Bu. Jadi kita harus sadar dari ayat-ayat di surat Al-A'raf ini bahwa ya Allah ternyata benar. Itu harus sampai kepada keyakinan itu. Ini sebelum kita akan bersujud tilawah nanti dan menutup surat Al-A'raf pada hari ini. Ya, mumpung belum ditutup, dibuka dulu, dibuka supaya ibu teh ngerti. Oh, Al-A'raf teh gitu. Ya, aku baru tahu setelah 70 tahun hidup, kata Bu Agus teh, kakaranya oh Al-A'raf teh maksudnya eta. Terus Bu, oh istri saya juga baru tahu kemarin ngomong Bu, itu ternyata Pak Om juga baru tahu sekarang setelah nerangkan kepada ibu. Jangan kira saya udah tahu dari dulu, enggak. Barunya ayeuna ya. Ya, itu pun gara-gara ayah ibu-ibu di dia lamun kan Bapak Ibu tuh di dari yang tidak ada pendengar lewat yang live di YouTube dan mendengarkan rekaman, mungkin saya udah urin aja, oh capek-capek, keren mau ngalajuan kan gitu ya. Kenapa saya bisa semangat? Karena ada orang lain. Ya. Meskipun orang lain itu hanya sedikit. Kenapa saya hidup di dunia? Karena saya punya istri. Meskipun istrinya hanya sedikit. Oh di ibu TK kita nyebut satu. Belum tentu. Dacan urusan. Ya. Terus Stella, ada dia itu istrinya sudah dua. Belum tentu dua. Ya, karena bisa jadi besok tamboci. Nah. Pak Edi juga belum tentu istrinya cuma satu. Ya, bisa jadi besok tambah. Siapa tahu Bu Edi membawa seorang gadis untuk dinikahan sama Bapak. Insya Allah Bapak nggak bakal nolak. Ya, sekarang itu enggak karena memang nggak pernah ditawari. Omo Bu Adam, ya Pak Adam. Bu ya, terus. Ya, malah mau nyebut Bu Tati. Bisa dipraktekkan ke susah. Ya. Baik, jadi hari ini kita yuk sama-sama menutup surat Al-A'raf dengan kita baca mulai ayat 201 sampai 206 dan di ayat 206 ayat tanda sajadah itu ayat sajdah. Kita akan sujud tilawah. Selamat bergabung di dunia maya sana, Ibu Hilda dari Cirebon, Kang Ahmad dari Bandung, Kang Indra dari Bandung, Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor, dan Teh Irin dari Cirebon. Yuk kita sama-sama bahagia istiqomah berjamaah baca Quran dan hari ini kita baca 6 ayat untuk menutup surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani yastadzakkaru fa idza hum mubshirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu, ketika orang-orang yang bertakwa bila ditimpa was-was, artinya apa? Dapat godaan setan.
tidak yakin kepada Allah. Ya, tadi contoh-contoh tadi Bu, duit apa Allah, duit apa Allah, mobil apa Allah, kan gitu Bu ya. Mending milu kaditu dangdutan apa mending ngaji? Kira-kira pilihan mana Bu? Mun di dangdutan menang sembako, lamun ngaji menang nanaon, kan kira-kira gitu. Pilihannya ke mana? Pengborok gitu, ayeuna ke unggal poe segap gitu, punya belum dungdeng ka itu ka dieu. Itu tang ngaji hese, hayang barang siar buka dulu jadinya dari suku jadi hulu. Bebenaan ente tok cik saksikan ke saya. Sahanu dulung dungdeng terus berhasil. Ente lamun jauh ti Allah. Tapi nu deketi Allah sok sanajan usahana teh adem ayem kalem tapi sukses. Silakan buktikan kalau nggak percaya. Ya, rezekinya itu selalu ada dan dari arah yang tidak disangka-sangka kalau orang itu takwa kepada Allah. Mana buktinya takwa? Melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Itu Bu ya. Di ayat ke-202-nya. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan fasik. Jadi orang-orang yang selalu was-was, tidak segera kembali bertobat kepada Allah, dan tidak menyadari kesalahannya, mereka akan selalu dibarengi oleh orang-orang yang kafir dan fasik, yang membantu setan-setan dalam diri mereka, dengan menyesatkan mereka tidak henti-hentinya. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Sekalinya ngaji untungnya meningkat pasar, silakanlah terus-terusan seperti itu. Maka yang terjadi akan seperti itu. Mengaji ke pasar bisa kaburu, kabeakeun ku batur. Itu tuh waswis. Tapi namun ya Allah mulai hari ini subuh sampai keluar matahari moal ka mana-mana. Demi Allah saya berjanji. Wah, geus insyaallah ispan sukses. Ya. Amin. Amin. Tidak ada buktinya? Ada. Ya, siapa? Kanjeng Nabi. Rasulullah itu tidak pernah keluar meninggalkan tempat kecuali mau berperang ya. Sebelum matahari keluar. Jadi setelahnya sholat subuh, beliau tetap di masjid. Meskipun istrinya 11. Kurang istri ke hiji. Wawel nak cida terus rewel nak cida ngaesekeun. Kasih arek ibadah oge ngahalangan. Para arek Allahu Akbar. Pieuncang. Mirip berarti tak kami, miru jeung paun, hese. Kan gitu, gitu Bu. Di mana tadi Bu? Di dia kapan kadenge. Malah aya nu datang-datang ke masjid. Padahal di mana gigireun masjid. Nah, eta teh waswis kagoda ku setan. Malah saeutik bicara di setan. Terus jadi setan, jadi tokoh-tokoh setan. Mau bendera setan kemana-mana. Nah, ujung-ujungnya kabura setan. Nah, kabura setan, segala ditajong, segala dirumpak. Ujung-ujungnya budak 14 tahun ngabunuh nenek jeung bapakna. Ya. Indung mah gerek dibunuh kan kaburu lumpat indung nama Bu. Masya Allah. Ya, eta teh kabura setan. Nah, kabura sabu. Kabura setan asup ka WC teu kaburu nya dina calana eta teh kabura setan. Jadi kalau di Pekalongan apa Bu yang kabura setan Bu? Urusutan mah orang Sunda, Kababayan orang Sunda. Di Jawanya apa Bu? Kebelet, belum nyampe ke WC udah keluar apa namanya bahasa Jawa ini? Ada nggak? Oh nggak pernah, orang Jawa itu nggak pernah gitu. Karena apa? Nggak pernah kabur setan. Ngus nanggut dirinya burusut. Iya, tuh di kebun nih ngaku tuh ya. Pokoknya begitu datang, lain datang bulan Bu, datang kebutuhan, langsung ke dina motor, ke motornya dihirupan kene langsung kasih sih. Good, yes gitu ya. Asli itu ya. Kok Pak tahu? Iya kan saya sering jalan-jalan, sering ke kebun, sering nincak negara itu. Dan sebagainya, nyalah di Garut ke Saruan. Ya. Ini pengalaman pribadi sekaligus pengalaman banyak orang. Ya. Yuk kita lanjut ke ayat 203. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jatabaitana qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi
من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, ya, mereka mengatakan, mengapa